Sirkuit Internasional Mandalika kembali menjadi tuan rumah kejuaraan Superbike dunia yang menggelar sesi latihan bebas menjelang balap esok hari. Pembalap Italia, Turki, dan Spanyol menjadi bintang sesi latihan bebas hari ini. Hari pertama World Superbike Championship di Mandalika International Circuit diwarnai adu cepat para pembalap dalam sesi latihan bebas. Pembalap Aruba.it Racing Ducati dari Italia, Michael Ruben Rinaldi, mendapat perlawanan yang ketat dari pembalap Pata Yamaha Prometheon dari Turki, Toprak Razgatlioglu di sesi pertama. Rinaldi juga harus mematahkan waktu dari rekan setimnya dari Spanyol, Alvaro Bautista di sesi kedua. Namun Rinaldi mampu menjadi yang tercepat mengungguli Toprak yang menempel sangat ketat. Di akhir sesi latihan bebas kedua, Rinaldi berhasil mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 32 detik,468. Agenda akan dilanjutkan besok dengan sesi Superpole dan race pertama. Dari Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Zinedine Duhan, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan. Sirkuit Internasional Mandalika pemirsa kembali menjadi tuan rumah World Superbike. Nah, selengkapnya laporannya akan disampaikan oleh reporter TV One, ada Zinedine Duhan langsung dari Sirkuit Mandalika. Silakan dengan laporan Anda. Zidan. Ya, Tisa dan juga pemirsa, seluruh pembalap pada hari Jumat ini telah menjalani sesi free practice pertama dan free practice kedua atau latihan bebas pertama dan latihan bebas kedua, di mana pembalap-pembalap dari Ducati, Aruba.it Ducati ini menguasai catatan waktu tercepat, di mana Michael Ruben Rinaldi mencatatkan waktu tercepatnya di free practice kedua dengan waktu 1 menit 32 detik,468, disusul dengan rekan satu timnya yaitu Alvaro Bautista yang tahun kemarin menjuarai kejuaraan World Superbike Championship. Dan kami juga tadi sempat berbincang bersama top 6 atau 6 pembalap tercepat, dan semuanya mengatakan bahwa sirkuit Mandalika ini merupakan sirkuit yang sangat indah, sangat lebar, di mana pemandangan dari sirkuit Mandalika ini sungguh memanjakan mata para pembalap. Namun ada beberapa yang dikeluhkan oleh hampir ke-6 pembalap ini, yaitu ada titik-titik di sirkuit yang dianggap licin, dan juga memang karena sirkuit Mandalika yang tidak begitu banyak menyelenggarakan event balap, khususnya karena sirkuit ini memang dikhususkan sejauh ini untuk event internasional, maka jalur yang telah dilalui oleh motor yang menyisakan rubber, sehingga sirkuit ini menjadi lebih grip di ban itu hanya ada sedikit, sekitar 60 cm saja untuk sirkuit atau sirkuit-sirkuit yang selalu dilintasi, atau bisa kita bilang hanya di racing line saja, di mana ban motor mendapat grip yang maksimal. Ketika pembalap membawa motornya keluar dari racing line, pembalap mengeluhkan bahwa terlalu banyak debu yang berada di luar. Oleh karena itu, kita akan bertanya nih kepada Direktur Utama Mandalika, Bapak Priandri Satria. Pak, tadi pembalap mengeluhkan nih di daerah no much rubber, mereka kekurangan grip di beberapa tikungan, dan ketika keluar tikungan terasa sirkuit sedikit licin ya, terutama di tikungan 7 dan tikungan 10. Itu untuk persiapan besok apakah akan dibersihkan atau seperti apa, Pak? Ya. Tadi saya sendiri juga keliling ya, bicara dengan beberapa pembalap dari beberapa tim. Memang benar yang dibilang, racing line-nya ada, cuman di luar racing line ini licin, segala ya macam komen-komennya. Namun setelah selesai sesi latihan hari ini ditutup, kami dipanggil oleh FIM dan Dorna. Mereka tidak menginginkan adanya penyapuan atau pembersihan lintasan. Menurut mereka ini sudah cukup bersih, cukup kering. Perihal permasalahan rubber di racing line ini ya butuh banyak kendaraan yang lewat di atas lintasan ya. Jadi sampai hari ini mereka hanya mengizinkan 1 kali Fotbos. Fotbos ini buat ngambil foreign debris ya, batu, kerikil, bekas pecahan ban, cuman tidak menyapu, menyikat atau menyedot kotoran debu gitu. Jadi menurut kami ya ini keinginan FIM dan Dorna ya kami ikuti. Oke, baik.
Berarti hanya ada satu kali pembersihan saja ya, tidak 100% hingga hilang seperti itu. Hanya pembersihan debris-debrisnya ya, cuman tidak melakukan penyedotan atau penyikatan permukaan lintasan. Baik, lalu selanjutnya dari segi penonton nih Pak, sejauh ini sudah ada berapa tiket yang terjual? Ya, sejauh ini kita jual tiketnya ada 2 kategori ya, tiket terusan dan tiket hari Minggu. Ya, totalnya sudah mencapai 20 sampai 25 ribu kurang lebih ya. Kita masih ada beberapa tiket yang kita sudah akan kerjasamakan namun belum deliver ya. Contohnya untuk pelajar segala ya. Ini akan kita berikan besok, Sabtu dan Minggunya. Baik. Terima kasih Pak Andri, besok kita akan berbincang lagi Pak. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, itu dia perbincangan kita dengan Pak Andri Satria, di mana nantinya akan dilakukan pengangkatan untuk debu-debu saja, namun tidak akan dilakukan penyedotan sesuai dengan permintaan Dorna maupun FIM. Sebagai gambarannya, Jonathan Rea juara dunia 6 kali World Superbike. Tadi juga sempat berbincang bersama kami bahwa dirinya merasa trek ini cukup berbahaya, terutama di tikungan ke-7. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Toprak karena berkaca dari lurusan yang panjang lalu melakukan heavy braking turun ke gigi 1, dan ketika pembalap melepas gas, ban belakang terasa menggeser gitu. Seperti itu, dan ternyata setelah kami riset juga bahwa tikungan 7 ini cukup tricky, di mana tikungan 7 ini juga merupakan tikungan tempat Marc Marquez terjatuh di gelaran MotoGP sebelumnya. Dan lalu pada esok hari Sabtu tepatnya, agenda akan dilanjutkan dengan free practice 3 untuk World Superbike, lalu dilanjut dengan Superpole dan race pertama. Tentunya kita akan sama-sama menyaksikan apakah Alvaro Bautista dan juga tim Ducatinya akan mempertahankan dikdaya, karena sebelumnya di Phillip Island, Australia, Alvaro Bautista menyapu bersih kemenangan di 3 balapan. Untuk sementara itu, Tisa. Baik, terima kasih Zinedine Duhan mengabarkan langsung dari sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat.